Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ade Juwanto selaku Tutor Bahasa Indonesia. Dan selamat malam teman-teman semua yang saya hormati. Sebelum melakukan pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sipronasia dengan jurusan 22.2 dari UPBJ Bandung. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, Corona COVID-19 ini atau yang disebut Coronavirus atau yang bisa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satunya jenis coronavirus. Sampai saat ini belum diketahui nih secara jelas apa sih penyebab dari virus corona itu sendiri. Tetapi diketahui dari info yang tersebar, COVID ini atau virus ini disebabkan oleh hewan-hewan yang terjangkit dari spesies lain ke spesies lainnya sehingga terpapar kepada manusia. Diketahui virus corona ini muncul pada tahun 2019, yaitu pada bulan Desember, yang berasal dari kota Wuhan di Cina. Oke, ternyata ada beberapa ciri orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini, yang diantaranya memiliki beberapa gejala ringan. Yang pertama ada demam, yang kedua ada batuk, yang ketiga yaitu kesulitan bernafas, sehingga gejala ini berkembang menjadi fenomena terberat. Nah teman-teman, ternyata juga COVID-19 ini memiliki dan ternyata juga teman-teman, COVID-19 ini memiliki beberapa varian yang hingga saat ini ditemukan pada tahun Agustus. Dan ternyata teman-teman, jenis varian COVID-19 ini sangat beragam, yang sudah ditemukan sampai Agustus 2022. Dan ternyata teman-teman, COVID-19 ini memiliki beberapa banyak varian yang hingga ditemukan pada bulan Agustus 2022. Ternyata teman-teman, banyak sekali jenis varian COVID yang sudah ditemukan hingga Agustus 2022. Yang diantaranya ada Alpha, yang kedua ada Delta Gamma, yang ketiga ada Delta, yang keempatnya ada Lambda, yang kelima adalah Pak, yang keenam ada Omicron, yang ketujuh ada BA4 dan BA5, dan yang terbaru yaitu ada di SBB. COVID-19 ini dapat menyebar melalui beberapa calon teman-teman. Nah, aku bakal kasih tahu. Yang pertama itu melalui droplet. Nah, droplet ini apa sih? Droplet ini biasa disebut dengan cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang itu batuk atau bersin. Nah, yang kedua yaitu melalui permukaan yang terkontaminasi oleh droplet tadi, sehingga hal itu bisa menjadi penyebar luasan COVID-19. Yang ketiga yaitu ruangan yang kurang dengan ventilasi udara atau sangat buruk, sehingga kurangnya udara itu Yang ketiga yaitu ruangan yang ventilasinya buruk. Yang keempat yaitu tempat yang ramai, sehingga gejala-gejala tersebut bisa menyebarluaskan COVID-19. Nah, ada nih beberapa informasi terkait dengan tindak lanjut dari pemerintah itu sendiri, yaitu mengadakan vaksinasi secara akbar untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, informasi yang bisa saya sampaikan, sampai dengan 31 Desember 2021, 8 merek vaksin telah diterima di Indonesia sebanyak 429,2 juta dosis. Wow, banyak banget gak sih teman-teman? Yaitu diantaranya ada CoronaVac Bio AstraZeneca, yang kedua ada Sinovac Moderna Pfizer, yang ketiga ada Janssen dan Novavax. Nah, lanjut lagi teman-teman. Vaksinasi sudah mencapai 7,5
serta cakupan vaksinasi sudah mencapai 79,40% untuk dosis pertama. Yang keduanya yaitu ada di 68%. Hal ini sudah melampaui target WHO yaitu sebesar 40% populasi mendapatkan vaksinasi lengkap pada akhir tahun 2021. Oke nih, aku juga bakal ngasih beberapa tips buat teman-teman bagaimana cara kita agar tetap sehat walaupun kita harus keluar rumah. Karena mungkin ada sebagian orang-orang yang pastinya harus keluar rumah dengan beberapa kepentingan. Yang pertama mungkin ada yang bekerja, yang kedua yaitu membeli kebutuhan sehari-hari, yang ketiga dimungkinkan juga untuk teman-teman yang masih sekolah juga gitu ya. Sudah tidak seperti awal biasa pada awal pandemi sebelumnya, tapi kita harus taat pada prokes yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu sendiri menyediakan beberapa prokes atau prokes yang harus ditaati oleh masyarakat. Di antaranya memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan atau disingkat dengan 3M. 3M. Nah, atau teman-teman aku juga sarankan nih kalau teman-teman mencuci tangan atau udah keluar rumah gitu ya teman-teman, disarankan untuk mandi agar lebih bersih seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Menurut saya sendiri juga ada beberapa yang bisa menyelamatkan kita dari COVID-19, yaitu mengikuti vaksinasi kepada vaksinasi. Menurut saya sendiri ada beberapa penyelesaian dari COVID-19 ini, yaitu dengan mengikuti vaksinasi. Kenapa sih harus vaksin? Nah, berdasarkan data yang tersedia, pasti hal ini dapat membantu meredakan penyebaran yang ada. Meskipun nantinya pasti sedikit ringan, tetap mungkin pun nantinya terkena gejalanya pasti sedikit ringan. Menurut saya sendiri dengan mengikuti vaksinasi agar mengurangi dampak COVID-19 ini. Kenapa sih penting sekali vaksinasi? Nah, hal ini berdasarkan data yang tersedia yaitu membantu meredakan penyebaran yang ada. Meskipun nantinya terkena gejala, nah gejalanya pun pasti sedikit ringan guys ya, tidak seperti sebelumnya. Dengan menjaga prokes itu sendiri akan membantu diri kita tetap sehat dan keluarga kita juga tetap sehat. Sekian teman-teman uraian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, dadah.